Halo teman-teman Animanga, gimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja. Setelah di video sebelumnya, Animanga sudah membahas tentang bagaimana Senku berhasil melakukan penerbangan pertama dengan balon udara serta harus menghadapi resiko yang sangat berbahaya, yaitu awan cumulonimbus yang sangat-sangat mematikan. Di video kali ini, Animanga akan membahas spoiler Dr. Stone chapter ke-90, yaitu tentang bagaimana Senku akan membuat peta dunia baru revisi tahun 5740 Masehi. Buat teman-teman yang tidak ingin terkena spoiler, silahkan skip video ini. Animanga beri waktu selama 5 detik. Buat teman-teman yang tidak masalah dengan spoiler, langsung saja kita ke pembahasannya. Sampul chapter dibuka dengan Senku, Chrome, dan Ryusui yang tampak melakukan pendaratan setelah berhasil melakukan uji coba penerbangan untuk pertama kalinya. Mereka semua disambut meriah oleh warga desa Ishigami, lengkap dengan judul chapter yaitu Peta Dunia Baru yang merupakan revisi edisi tahun 5740 Masehi. Setelah berhasil melakukan pendaratan di desa Ishigami, warga desa langsung memberikan jamuan berupa makanan yang sangat banyak dan juga serba enak. Jamuan tersebut diperuntukkan untuk menyambut kedatangan Senku karena sudah memenangkan kontes pencarian kepala desa. Karena pada season sebelumnya Senku langsung pergi tanpa melakukan pesta setelah dipilihnya menjadi Pak Kades untuk desa Ishigami. Namun karena ini adalah desa nelayan kuno, wajar saja jika semua makanan yang disajikan hanyalah macam-macam dari masakan ikan panggang. Meskipun mereka berharap ada makanan lain selain ikan, namun mereka masih belum mengetahui bagaimana cara berburu binatang untuk dijadikan makanan. Mereka hanya bisa berharap ada binatang liar dalam kurung beruang yang menyerang untuk dijadikan santapan. Namun karena tidak ada satupun binatang yang datang untuk menyerang desa, mereka hanya bisa memakan ikan selama beberapa bulan. Meskipun hanya ikan, namun mereka tampak sangat menikmati hidangan yang disediakan. Ryusui kemudian bertanya kepada Senku tentang seberapa lama mereka akan tinggal di desa Ishigami. Senku kemudian menjawab kalau mereka akan tinggal setidaknya selama 2 tahun hingga minyak bumi berhasil ditemukan. Setelah Ryusui mengetahui tentang berapa lama mereka akan tinggal di desa Ishigami, tiba-tiba jiwa keserakahan dan ketamakannya naik 180 derajat. Dia menjadi sangat bersemangat untuk bisa dan harus menemukan sumber makanan dari atas langit. Ukyo kemudian menyadari sesuatu, kalau menjadi orang yang tamak dan serakah terkadang memiliki nilai positif untuk beberapa kondisi dan situasi. Senku kemudian dengan santuy mengatakan, daripada hanya berbicara, akan lebih baik jika kau langsung bergerak. Tak lama kemudian, mereka kembali terbang ke langit, namun kali ini giliran Kohakulah yang dipilih untuk ikut berpartisipasi dalam penerbangan. Setelah sebelumnya Chrome berhasil mendapatkan tiket super platinum untuk penerbangan di dunia, Kohaku dengan sifat tomboynya bukannya naik, malah lebih memilih bergelantungan pada kaki keranjang balon udara. Kohaku sangat senang karena ternyata dia benar-benar bisa terbang di langit layaknya seekor burung. Senku kemudian memerintahkan Kohaku untuk berhenti berhayal dan kembali bekerja, dasar singa betina. Kohaku kemudian menegaskan kalau dia tidak sedang berhayal dan dia juga bukan singa betina. Dipilihnya Kohaku sebagai salah satu penumpang bukan karena tanpa tujuan, melainkan karena dibutuhkannya penglihatan super tajam untuk mengamati setiap titik lokasi. Yap, karena penerbangan kali ini adalah penerbangan untuk membuat peta dunia, Senku tidak lupa membawa alat komunikasi, yaitu telepon seluler untuk saling berbagi informasi dengan tim penjelajah yang ada di daratan, yaitu Chrome dan juga Ukyo. Dari atas langit, Kohaku melihat adanya hutan cemara yang kemudian diperjelas oleh Chrome menggunakan teropong sextant untuk menentukan arah dan jaraknya, sedangkan Ukyo kemudian mencatat setiap informasi yang diberikan. Proses ini digambarkan layaknya penjelajahan peta dalam sebuah video game untuk menemukan titik harta karun terbaru dari jalannya misi yang mereka lalui. Setiap wilayah digambarkan dengan bentuk kotak serta papan nama tentang harta terbaru yang berhasil ditemukan. Harta pertama yang mereka temukan adalah hutan cemara yang akan menjadi cikal bakal dari dunia mebel. Berikutnya, giliran Ryusui melihat sesuatu yang bergerak dari arah bukit. Insting pelautnya mengatakan kalau itu adalah kawanan hewan liar. Ukyo dengan pendengaran manusia super miliknya langsung tahu kalau ada kawanan kambing liar. Tak sampai di situ, Ukyo juga berhasil menemukan adanya seekor kambing yang terpisah dari kawanannya. Ukyo dengan sigap
langsung membidik kambing tersebut dengan anak panahnya. Tak lupa, Ukyo juga meminta maaf karena akan membunuhnya untuk dijadikan bahan makanan. Sebagai imbalan rasa terima kasihnya, Ukyo akan memakan dagingnya tanpa menyisakan sedikit pun yang terbuang. Harta karun kedua yang berhasil ditemukan, yaitu lokasi kawanan kambing yang akan menjadi cikal bakal dari peternakan dunia. Setelah berhasil mengumpulkan semua informasi yang didapatkan, Senku kemudian memutuskan untuk kembali turun ke bumi untuk menggambar peta dunia berdasarkan apa yang mereka temukan sebagai acuan dasar peta Jepang revisi tahun 5740 Masehi. Namun karena mereka berada di zaman batu, peta yang berhasil mereka buat adalah peta dengan gambar yang sangat-sangat sederhana. Meskipun peta tersebut adalah peta yang sangat sederhana, tapi bagi penduduk desa kuno, peta itu adalah peta yang sangat luar biasa karena sangat detail. Peta tersebut bisa menunjukkan jenis lokasi serta arahnya dengan tepat. Ryusui kemudian menyodorkan daging kambing sambil bertanya kepada penduduk desa Ishigami. Ryusui bertanya tentang pendapat dari penduduk desa Ishigami tentang jumlah informasi yang berhasil mereka dapatkan dari langit dunia. Dengan peta yang menunjukkan lokasi sumber makanan, mulai saat ini mereka tidak perlu memakan makanan menyedihkan yang berupa ikan setiap hari. Dengan diciptakannya peta dunia baru, mereka tidak akan mengalami wabah kelaparan karena kurangnya pasokan makanan yang bahkan mengakibatkan banyak kematian. Alasan mengapa warga desa Ishigami hanya sekitar 40 orang meskipun sudah ada sejak 3700 tahun yang lalu adalah karena untuk menghindari wabah kelaparan karena kurangnya makanan yang bisa mereka dapatkan. Pada saat itu, manusia berhasil bertahan hidup dengan berburu makanan dari dalam hutan. Namun hasil buruan mereka akhirnya mencapai batasnya. Jika manusia ingin terus bertahan hidup, maka manusia harus mulai bercocok tanam untuk menyediakan makanannya sendiri. Ryusui kemudian mengatakan kalau dia tidak ingin ada wanita yang meneteskan air mata. Itu adalah keinginannya sebagai manusia yang paling tamak di dunia. Ryusui kemudian mengatakan kalau mereka akan menemukan bibit tanaman dari atas langit untuk dijadikan pengembangan bidang pertanian agar manusia bisa bertahan hidup tanpa harus kesulitan mencari makanan. Dengan dimulainya zaman bercocok tanam dan dimulainya pasar, artinya itu semua akan memberi keuntungan lebih kepada Ryusui selaku pemilik bank sentral. Kohaku sampai dibuat bingung apakah Ryusui adalah orang yang baik atau orang yang jahat. Meskipun Gen memang cukup jahat karena mampu membodohi orang-orang dengan rencana liciknya, namun Gen masih belum sebanding jika dibandingkan dengan Ryusui. Simpelnya, Ryusui mengatakan kalau dia tidak akan pernah menyerah untuk mendapatkan apapun yang dia inginkan. Panel berikutnya berfokus kepada Chrome dan juga Ukyo yang sedang berpetualang untuk mencari informasi tentang setiap lokasi yang ada di dunia. Tiba-tiba saja ponsel yang dibawa Chrome berbunyi. Kring 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 kring. Mereka mendapat informasi dari Kohaku kalau di dekat garis pantai mereka menemukan sesuatu tanaman, yaitu rumput berwarna emas. Ukyo sampai dibuat terkejut dengan informasi dari Kohaku. Meskipun jika Ryusui tidak keluar-keluar untuk mencari bahan makanan, namun faktanya mereka akan tetap melakukannya karena untuk perjalanan di dalam kapal dibutuhkan persediaan bahan makanan yang sangat-sangat banyak, yang artinya mau tidak mau mereka harus menemukan sumber makanan dan kemudian mengembangbiakannya. Tanaman emas yang dilihat Kohaku tidak lain dan tidak bukan adalah ladang gandum yang sangat-sangat luas. Mulai dari sekarang, makanan yang akan mereka konsumsi akan ditanam dan dikembangbiakan sendiri, dan mulai dari sinilah zaman sudah berubah menjadi revolusi pertanian. Sekian pembahasan Dr. Stone chapter ke-90 dari Animanga. Berikutnya, Animanga akan membahas tentang bagaimana proses pembuatan makanan modern yang terbuat dari gandum, yaitu roti. Nantikan pembahasan berikutnya hanya di Animanga. Jangan lupa subscribe channel Animanga dan jangan lupa share video ini. Salam Animanga, salam presisi.